Lalu berikutnya ada perbedaan kognisi dewasa, di mana keahlian memainkan peranan vital dalam kemampuan dewasa usia parubaya untuk berpikir dan memecahkan masalah. Keahlian atau pengetahuan khusus dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kecerdasan mengkristal yang menjadi penyebab peningkatan kemampuan dalam pemecahan masalah bidang yang ditekuni pada orang dewasa. Berlanjutnya, kemajuan dalam keahlian pada pertengahan masa dewasa berkaitan dengan kemandirian kecerdasan umum, serta penurunan lain dalam proses pembentukan informasi dalam otak. Suatu proses informasi dan kecerdasan cair dikatakan telah terjadi pengabsulan melalui pengalaman. Menurut terminologi Hoyer, pengabsulan didefinisikan sebagai dedikasi progres informasi dan berpikir cair terhadap sistem pengetahuan tertentu, membuat pengetahuan lebih mudah diakses. Dengan kata yang lebih mudah dipahami, pengabsulan ini menangkap kemampuan cair dalam penguasaan pemecahan masalah. Walaupun individu pada usia parubaya umumnya memerlukan waktu yang lebih lama berbanding individu yang lebih muda dalam pemasaran informasi baru, namun dalam pemecahan masalah terkait ranah mereka lebih mampu memberi penilaian yang berkembang dari pengalaman. Di samping itu, konteks sosial juga memiliki peran dalam pengembangan kemampuan penilaian individu, yang dapat didefinisikan sebagai latar belakang keluarga, cara-cara melakukan suatu, pengharapan, tuntutan pekerjaan, serta budaya komunikasi atau organisasi. Individu yang dikenal sebagai ahli ini seringkali kesusahan dalam memberikan penjelasan bagaimana mereka dapat sampai pada suatu kesimpulan atau letaknya salah pada yang bukan ahli. Maka pengalaman berdasarkan pemikiran ini dapat juga disebut sebagai pemikiran pasca formal. Berikut ini merupakan perbedaan signifikan antara yang ahli dan bukan ahli. Ahli cenderung menggunakan lebih banyak metode penalaran yang menakjubkan, yang secara bersamaan menginterpretasikan informasi yang diberi, sedangkan yang bukan ahli menggunakan metode sederhana yang kurang efektif. Penalaran superior ini tidak berkaitan dengan IQ yang dimiliki seseorang, melainkan berdasarkan seberapa berpengalamankah seseorang itu dalam suatu domain tertentu. Di samping itu, pengetahuan khusus juga berkontribusi pada performa penalaran superior ini, sekaligus membantu menahan sumber daya kognitif yang berkaitan dengan usia ketika menyelesaikan masalah dalam domain tersebut. Selain itu, individu yang dianggap ahli akan melihat dan menyadari situasi dengan perspektif yang berbeda dibanding yang bukan ahli atau pemula, juga memproses informasi dan menyelesaikan masalah secara berbeda. Pemikiran mereka juga cenderung lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Mereka menyesuaikan dan menginterpretasi informasi baru lebih efisien dengan mengacu pada kekayaan pengetahuan, menyusun tempat penyimpanan yang menghadirkan kembali kondisi mental dari apa yang mereka ketahui. Mereka juga memilah informasi yang diketahui. Individu yang ahli juga cenderung berpikir otomatis dan intuitif. Mereka biasanya tidak begitu perhatian akan proses berpikir yang melatar belakangi pengambilan keputusan mereka. Nah, di sini dapat dilihat yang bukan ahli ini merupakan kebalikan daripada semua itu, di mana yang bukan ahli cenderung menggunakan metode yang sederhana dan kurang efektif, memiliki perspektif awam dalam suatu ranah tersebut, memiliki pemikiran yang terpaku dan tidak fleksibel, terlalu fokus pada proses berpikir sehingga tidak dapat sampai pada kesimpulan yang benar dan tepat, serta tidak melihat letak di mana kesalahan mereka dalam kegagalan mereka memecahkan suatu masalah tersebut. Selanjutnya, pikiran integratif. Integratif natural yang merupakan fitur penting pikiran pasca formal didefinisikan sebagai pengintegrasian logika dengan intuisi dan emosi, pengintegrasian fakta-fakta konflik dengan ide-ide, serta pengintegrasian informasi baru dengan apa yang mereka ketahui atau juga dikenali sebagai asimilasi. Individu dewasa yang matang ini menginterpretasikan apa yang mereka dapat melalui bacaan, penglihatan, dan pendengaran ke dalam istilah-istilah yang mereka pahami. Mereka tidak menerima informasi baru secara mentah-mentah saja, melainkan menyaring informasi tersebut berdasarkan pengalaman hidup dan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Melalui sebuah studi yang dijalankan C. Adams pada tahun 1991, didapati terdapat perbedaan dalam cara individu dewasa dengan remaja dalam meringkas dan menceritakan ulang apa yang mereka pelajari. Hasilnya,
Remaja cenderung mengulang kembali apa yang mereka dapati dengan lebih detail, namun terbatas hanya pada penceritaan kembali. Sedangkan individu dewasa cenderung meringkaskan informasi apa yang didapati dan mengintegrasikan informasi tersebut dengan informasi lain yang telah mereka ketahui sebelumnya. Masuk ke subtopik yang selanjutnya, yakni kreativitas. Terdapat banyak individu kreatif yang memperoleh pencapaian tertinggi mereka pada usia parubaya. Misalnya, Louis Pasteur dengan teori benih penyakit dan Charles Darwin yang mempresentasikan teori evolusinya. Hal ini didukung oleh beberapa karakteristik tertentu yang berkaitan dengan perubahan usia. Karakteristik individu yang kreatif. Kreativitas dimulai dengan bakat, tapi bakat saja belum cukup. Anak-anak pasti menunjukkan potensi kreativitas, tapi ketika mereka mencapai dewasa, yang berarti pada saat ini adalah performa kreatif, yakni apa dan seberapa besar pikiran kreatif yang dihasilkan. Kreativitas berkembang dalam konteks sosial dan tidak terbatas pada lingkungan pengasuhan, bahkan dapat muncul dari pengalaman yang beragam yang melemahkan hambatan konvensional dan dari tantangan pengalaman yang meningkatkan keterampilan untuk tekun dan mengatasi hambatan. Menurut analis Keegan, pencapaian kreatif yang luar biasa berasal dari pengetahuan yang diorganisasikan dengan baik dari sebuah subjek, motivasi intrinsik, dan kuatnya ikatan emosi pada pekerjaan yang memacu para kreator agar terus tekun mengatasi rintangan. Individu perlu menekuni suatu bidang sebelum ia dapat menilai keterbatasannya, berangkat dari hal yang radikal dan mengembangkan sudut pandang yang unik dan baru. Intelijensi umum atau IQ mempunyai keterkaitan yang sedikit dengan performa kreativitas. Seorang individu dapat dikatakan kreatif apabila dia merupakan self-starter atau memulai dari diri sendiri, berani mengambil risiko, mandiri, non-konformis, tidak konvensional, fleksibel, serta terbuka pada ide dan pengalaman baru. Proses berpikir mereka seringkali tanpa disadari menuntun pada momen-momen tiba-tiba berbanding yang dilakukan individu lain, diiringi dengan solusi out of the box. Berikutnya, kreativitas dan usia. Berdasarkan tes psikometri dari berpikir divergent, didapati kurva usia yang konsisten apabila kreativitas diukur oleh output yang beragam, yakni jumlah publikasi, lukisan, atau komposisi. Individu yang berada di dekade terakhir kreativitasnya, terutama menghasilkan hanya sekitar separuh dari rentang usia 30-an mereka, atau awal 40-an, meskipun kadang terjadi seawal umur 20-an. Namun, keragaman ini juga subjektif pada bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, penyair, ahli matematika, dan ahli teori fisika cenderung produktif pada akhir usia 20 atau awal 30. Sedangkan peneliti psikologi mencapai puncaknya sekitar usia 40 tahun, diikuti dengan penurunan yang moderat. Novelis, ahli sejarah dan filsuf pula, menjadi produktif di akhir usia 40 atau 50. Bentuk-bentuk tersebut berlaku lintas budaya dan periode historis. Kemungkinan hilangnya produktivitas menjadi penyeimbang pencapaian kualitas. Selanjutnya, pekerjaan dan pendidikan. Peran pada pekerjaan di masyarakat industri didasarkan oleh usia. Pada masyarakat pasca industri, di mana individu merasakan masa peralihan yang beragam melalui kehidupan mereka. Peralihan masa dewasa membuat mereka mencari berbagai jalan masuk sebelum nantinya mereka menentukan pilihan karir. Serta, di masa ini juga, keputusan mereka itu lebih terbuka. Selanjutnya, kerja versus pensiun dini. Individu pensiun lebih awal dan lebih cepat dari yang seharusnya. Ini terjadi sebelum tahun 1985. Lambat laun rata-rata usia pensiun itu mulai menurun, sehingga muncullah sebuah tren atau fase yang disebut dengan fase pensiun. Fase di mana sebelum mereka membawa kehidupan kerja mereka dan berhenti, lalu mengurangi jam dan hari kerjanya, serta pelan-pelan pindah ke masa pensiun tiap tahunnya. Lalu ada jembatan karyawan, di mana mereka berpindah dari satu perusahaan ke jaringan pekerjaan yang lain. Individu akan terus bekerja dengan tujuan untuk menjaga kondisi fisik, kesehatan mental, peran personal,
peran sosial, atau bisa saja mereka hanya menikmati stimulasi kerja. Setiap saat, alasan mereka itu selalu berubah. Di Amerika Serikat, ada sebuah tren, yaitu tren pekerja jangka panjang, yang mempunyai pengaruh bagi usia pensiun dewasa yang berumur 55 tahun sampai 64 tahun, yang berencana untuk menunda pensiunnya itu hingga umur 67 tahun. The Age Discrimination in Employment yang memerintahkan agar di bidang pekerjaan itu usia pensiunnya itu dihilangkan. Lalu ada The American with Disability Act yang menginginkan para pemberi kerja itu agar membuat sebuah akomodasi yang logis untuk pekerja yang mempunyai kebutuhan khusus atau yang berkebutuhan khusus, dan membantu para pekerja yang matang agar. Lalu kerja dan perkembangan kognitif. Penelitian mengatakan pemikir yang fleksibel cenderung memenuhi substansi kerja yang kompleks, serta kerja juga menginginkan sebuah pikiran dan penilaian yang independen. Individu yang terlibat dalam pekerjaan yang kompleks cenderung membuktikan performa kognitif yang lebih kuat dibanding dengan yang seumuran dengan mereka. Sedangkan individu yang punya pengalaman serta variabel kepribadian yang terbuka akan terpengaruh atau berpengaruh kepada cara berpikir dan setiap saat memicu tingkat tinggi pada tampilan kognitifnya. Studi Seattle menemukan bahwa tidak adanya kemampuan kognitif yang menurun sampai akhir kehidupannya. Dan pada individu dewasa yang aktif dapat membuat pengaruh yang signifikan pada perkembangan kognitif mereka di masa depan dengan pilihan perubahan pekerjaan yang dibuat. Pembelajar yang matang. Individu usia parubaya terlibat dalam pendidikan formal. Karena pendidikan membuat individu dewasa berkesempatan untuk membuat potensi kognitif mereka agar berkembang, lalu memperbaiki harga diri mereka, membantu pekerjaan rumah anak-anak mereka, dan tetap dapat mengikuti perubahan di dunia kerja. Ketika mendekati masa-masa pensiunnya, individu itu ingin memperluas pikiran serta keterampilannya agar lebih produktif dan memiliki ketertarikan belajar sebagai sebuah kesenangan. Pendidikan individu dewasa dan keterampilan kerja. Meningkatnya kebutuhan keterampilan teknologi untuk keberhasilan dunia kerja modern, serta menjadi sebuah komponen utama dari pekerjaan, di mana berhubungan dengan pendidikan individu dewasa. Melalui pengalaman, individu di usia pertengahan dapat mengerjakan tugas-tugas komputerisasi seperti dewasa muda. Adanya sebuah manfaat pendidikan kerja untuk memperbaiki moral, meningkatkan kualitas kerja, tim kerja yang lebih baik, pemecahan masalah dan kemampuan yang besar, lalu bisa juga untuk mengatasi teknologi baru serta perubahan lain di tempat kerja. Pelatihan baca tulis. Baca tulis merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan semua hal yang ada di kehidupan modern, serta informasi yang membuat masyarakat menjadi terkendali. Kemampuan baca tulis pada individu dewasa memiliki fungsi agar tercapainya tujuan, serta dapat mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka. Amerika Serikat pada tahun 2003 menampilkan tes baca tulis paling buruk dibandingkan Bermuda, Kanada, Norwegia, dan Swiss, akan tetapi lebih baik daripada Italia. Pada individu dewasa, literasi itu merupakan kemampuan untuk menggunakan informasi tercetak maupun tertulis agar berfungsi dalam masyarakat, pencapaian tujuan, serta pengembangan pengetahuan dan potensi. Suatu hal yang wajar bila tidak bisa membaca dan menulis, terutama pada perempuan di negara berkembang, karena pendidikan secara khusus tidak terlalu penting. Selanjutnya, perkembangan psikososial di masa parubaya. Melihat perjalanan hidup di masa parubaya.
Ada beberapa cara ilmuwan perkembangan saat melihat perjalanan dari perkembangan psikososial di pertengahan kehidupan seseorang, yaitu bisa secara objektif dan subjektif. Secara objektif, dilihat dari lintasan atau jalan, seperti seorang istri tradisional dan ibu yang mengejar karir di pertengahan kehidupannya. Sedangkan secara subjektif, dilihat dari bagaimana individu itu mengonstruksikan identitas dan kehidupan mereka. Perubahan dalam pertengahan kehidupan. Beragam pendekatan teoritis. Berdasarkan istilah psikososial, pertengahan masa dewasa dipertimbangkan sebagai periode yang relatif menetap. Freud percaya bahwa kepribadian itu dibentuk dengan baik secara permanen sebelum usia. Maslow mengatakan aktualisasi diri atau realisasi itu sepenuhnya dari potensi manusia yang berasal dari kedewasaan. Rogers mengatakan bahwa fungsi manusia seutuhnya membutuhkan proses yang konstan dan seumur hidup dalam membawa diri ke dalam harmoni dengan pengalaman. Berdasarkan studi longitudinal, stabilitas dan perubahan itu berpengaruh pada perkembangan psikososial. Modal-modal sifat. Costa dan McRae secara orisinal mengatakan bahwa kontinuitas dan konsistensi pada kepribadian setelah umur 30 tahun masuk dalam pengelompokan sifat Big Five, yaitu neurotisme, ekstraversi, keterbukaan terhadap pengalaman, kehati-hatian, dan keramahan. Pensiunan cenderung untuk meningkat pada keramahan dan penurunan dalam aktivitas dibanding individu yang melanjutkan bekerja. Model-model tahap normatif. Ada dua teori tahap normatif di awal yang melanjutkan kerja pada usia parubaya, yaitu Carl G. Jung dan Erik Erikson. Yang pertama, Carl G. Jung, individualisasi dan transenden. Individualisasi merupakan istilah dari psikolog asal Swiss, yaitu Carl Jung, untuk kemunculan diri yang sebenarnya melalui keseimbangan atau integrasi dari bagian-bagian konflik dari kepribadian. Di usia parubaya, individu mengalihkan kesenangan mereka pada hal yang spiritual atau hal yang batiniah. Perempuan menekankan pada ekspresivitas serta pengasuhan, sedangkan laki-laki berorientasi pada pencapaian. Melepaskan citra remaja dan mengenal kematian adalah dua tugas yang perlu tapi sulit pada masa usia parubaya ini. Lalu yang kedua, Erik Erikson, generativitas lawan stagnasi. Erikson memandang dunia parubaya sebagai waktu peralihan ke dunia lahiriah. Erikson melihat waktu individu tersebut masuk ke dalam tahap normatif yang ketujuh, yaitu generativitas atau kebangkitan lawan stagnasi. Saat individu parubaya mengembangkan perhatian dengan mengembangkan terus membangun, mengarahkan, dan mempengaruhi generasi berikutnya atau stagnasi pengalaman orang lain. Menurut Erikson, generativitas itu adalah perhatian terhadap orang dewasa yang matang untuk membangun, mengarahkan, dan mempengaruhi generasi berikutnya. Orang tua yang generatif cenderung terlibat dengan sekolah anak-anaknya dibandingkan dengan mereka yang kurang generatif dan memiliki gaya pengasuhan otoritatif. Tingkat generativitas perempuan itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Tapi ini akan memudar ketika individu itu berada di akhir masa dewasanya. Selanjutnya, warisan Jung dan Erikson, Phelan dan Levinson. Phelan mengatakan perbedaan gender di masa parubaya mengalami penurunan, serta kecenderungan pada laki-laki untuk menjadi lebih ekspresif.
Sedangkan Levinson yang mengatakan kurang terobsesi dengan pencapaian personal dan lebih perhatian pada hubungan yang terjadi pada laki-laki parubaya, serta generativitas menjadi mentor untuk individu muda. Kebatinan atau interiority yang merupakan istilah dari Newgarden, yaitu untuk perhatian pada kehidupan di dalam diri, atau introversi dan introspeksi yang muncul di usia parubaya. Selanjutnya, waktu dari beragam peristiwa, yaitu jam sosial. Perkembangan kepribadian individu dewasa kurang tergantung pada usia daripada peristiwa penting dalam hidup. Untuk kohor yang direpresentasikan oleh studi tahap normatif di awal, mengatakan bahwa waktu terjadinya peristiwa umum itu dapat diprediksi.